Alright, welcome semuanya. Apa kabar di Imagine Podcast lagi? Sekarang di episode ini kita ada kedatangan tamu baru. Tapi sebelum itu kita akan perkenalan satu-satu dulu. Mulai dari aku dulu kali ya. Nama aku Yes. Sky Sotik, salam kenal semuanya. Kalau misalkan kalian belum tahu, aku adalah gamer dari Imagi Project ini, ya. Lalu di paling kanan ini ada si siapa? Yo, Oma. Ada ya yang kalian dari kemarin pastinya juga udah tahu kalau dari episode-episode berikutnya. Sebelumnya berikutnya nggak tahu. Sebelumnya yang paling banyak yapping, the one and only Shin Ryushaf. Nama VTubernya tapi kalau nama kasualnya Aushaf dengan panggilan Ryu atau Shaf. Santai aja, terserah yang mau panggilannya kalian kemana. Sekali lagi aku biasa bikin konten itu lebih ke audio based and ya itu aja. Yang lebih penting karena yang di tengah-tengah kita guys, Betul. karena episode kali ini agak sedikit spesial ya. Sebelumnya kita nggak ada yang gerak. Well, gerak ada, tapi dalam 2 frame per second. jadi jadi sekarang lu benar-benar 60 fps ya, kualitasnya juga harus ya. But ya, mau nggak perkenalkan dikit, Sal. Ya, halo, aku apa namanya cyber VTuber dari Indonesia, Twitch Indonesia. Ya, salam kenal. Wih, salam kenal. Let's go. Oke. The OG guys, ini OG, salah satu Enggak, OG aku di The bawah Twitch. OG, man. Gimana? Nah, It's aku di okay bawah man. OG, man. Jangan Nah, nggak Malu nggak guys, dia usah malu guys, dia malu guys. merendahkan diri. Merendahkan enggak, diri. enggak. I'm not OG, I'm not OG. Ada yang di atas gua kok. Ya nggak salah, tapi Masih tetap golongan aja lah. statusnya udah lumayan banyak yang tahu. Kalian pasti kalau di komunitas VTuber Indonesia harusnya ya here and there pasti banyak lah yang tahu juga soalnya. Dengan nama Enggak lainnya lah. Spam 97K, tapi ya. Iya. Enggak lah, Terus enggak. Banyak orang yang tahu gua kok. Enggak banyak. oke, nggak apa-apa. Cuman biasa aja. Oke. Alright. Ya sekali lagi Sky tadi, untuk episode kali ini kita bakalan bahas suatu topik yang sekali lagi karena ini Imagine Podcast dengan niat untuk meluaskan tema-tema atau topik-topik yang mungkin bisa dibilang mistikal dan tidak secara 100% bisa dijelaskan segalanya. Ya itu untuk kali ini kita bakal bahas salah satu yang mungkin ya suatu hal yang pastinya most dari kita harusnya bisa bisa bilang pernah ngerasain lah, mungkin dari kecil atau mungkin sampai sekarang masih ngerasain. Eh tapi ya itu adalah sleep paralysis atau kalau bahasa Ketindihan. Indonesianya apa sih? Ketindihan. Bener itu Gimana? bahasa Indonesia ya, guys. Ket- Kenapa Nggak orang salah sih, itu kalian emang tolong ngomong deh. emang bahasa Betul. Indonesianya ketindihan sih kalau kalau sleep Atau mungkin paralysis. kalau misalkan kurang I did tahu not know that. apa Okay. itu ketindihan, sleep paralysis itu apa, basically kalian tidur, itu kebangun dan kalian gak bisa gerak. Hmm. Nah, Kayak kamu merasa di atas betul. kamu itu ada sesuatu Apa lah, itu? basically kayak gitu. Oke, yes. Itu salah satu konsep horor paling horor sebenarnya. Soalnya biasanya hal yang ada di atas kita itu nggak kelihatan atau nggak jelas gitu, Betul, kayak betul abstrak banget. gitu. Atau kadang ini kayak nggak tahu kenapa, mungkin ini brainwash dari dari media ya. Soalnya kayaknya awal-awal denger tiba-tiba akhirnya jadi beneran nyata di Apa itu? mimpi gitu. Tapi itu pun nggak tahu ya mimpi atau enggak. Soalnya kita perasaan sleep paralysis itu ini enggak sih? I don't know if it's the same with you guys. Tapi perasaan paralysis itu kayak kita Mhm. rasanya udah bangun secara mental, tapi ternyata nggak bisa Ya, gerak betul. gitu kan. Um, Whether if it's really still in the dream atau enggak, how I don't know how to explain that. Tapi basically ya apa ya, hal kayak gitu tuh lumayan apa ya, kita nggak bisa ngontrol apa-apa dan hanya bisa accept aja. Mau tidur lagi aja kayaknya nggak bisa. Soalnya udah ada di apa mental yang berbeda mau apa kalau sleep Betul banget paralysis itu. itu. Nah,
Dari Sal sendiri deh. Kalau dari Sal sendiri, kira-kira terakhir kali kapan tuh ngerasain sleep paralysis? SMA 2. Wow. Waduh. Oke, SMA mirip-mirip. 2, Mirip-mirip. Aku SMA 2 itu ceritanya sih kocak sih, cuman nggak tahu jatuhnya sleep paralysis satu ketindihan kunti atau Gimana? bukan kunti sih, tapi kayak penghuni rumah gua gitu di rumah Oh, lama wow. aku. Jadi basically I was going to school. Sebenarnya udah siap-siap nih mau ke sekolah. Terus saat itu ya zaman aku itu masih pakai BlackBerry ya guys. iPhone itu tidak ada. Yes, BlackBerry iPhone nomor itu satu tidak ada. betul. Apa itu iPhone tuh iPhone? apa sih? Samsung itu apa? Apa itu iPhone? Nggak tahu aku. Nah, jadi eh, di grup itu pada bilang, "Woi guys, banjir daerah sekolah kita. Gak bisa diliburkan." Wah, ya sebagai anak SMA ya, pasti namanya tidur itu memuaskan. jadi balik lagi ke baju tidur, balik lagi ke istilahnya udah yang tadinya udah siap-siap balik lagi tidur lah gitu loh, pakai baju tidur, buka AC lagi, kunci pintu lagi, terus bobo gitu. Nah, kayaknya nggak nyampe 10 menit, 10-15 menit kurang lebih ya. Ini perkiraan aja, bukan kepastian juga, karena aku merasa tiba-tiba kayak my bed, ranjangku itu bener-bener kayak getar gitu, kayak ada gempa bumi Wow. rasanya. Padahal pas aku buka mata, aku gak bisa gerak. Terus aku my first instinct kayak apa namanya? Lihatnya itu ke depan. Jadi di depan aku itu di deket tembok itu ada kayak gantungan lanyard. Apa sih Eh, gantungan kayak iya. buat kayak kalung banyak gitulah. Kalung banyak Oke, gitu. oke, oke. Terus mereka nggak gerak. Aku padahal gantung banyak barang loh itu, kayak kalung, terus kayak ada apa namanya satu music box tapi yang digantung punya, terus ada kayak ya barang-barang eh, not really bisa dibilang bukan mistik tapi jatuhnya mistik ke ini soalnya kepercayaannya Konghucu sih, lebih ke Oh, arah alright. sana karena I keluargaku see, I itu see, I see. Buddha Konghucu. Kayak apa sih gourd, what is gourd in Indonesia? Good. Gor. Eh, Gourd Cauldron gitu maksudnya apa? Gor. gourd kayak buah, bentuknya kayak gourd, kayak bentuk gourd itu kayak pumpkin bentuknya. Oh, Apa namanya, Oh, nih. labu-labu. Aku taruh di open chat aja buat kalian. kayak pare nggak sih tuan itu? Oke, oke. Bentar, bukan. Bentar, fotonya lagi dikirim. Tuh, kayak gitu. Itu gantungan itu Oh, dekat pintu Oh, iya, aku tahu, gitu tahu, tahu. loh. Nah, itu kalau itunya iya kalau di gampang. Konghucu itu kayak basically kayak kayaknya ada air deh di dalam itu, kayak pemikiran mereka itu kayak oh untuk makhluk goib taruh di dalam sana gitu loh, ya kan? Ya aku sih Oke, gak oke, gitu oke. percaya ya, karena aku yang penting kayak istilahnya bagi orang tuaku itu jimat kesumak, tapi buat aku itu Panjangan kayak doang. cuman pajangan. Iya, pajangan doang. Nah, pas aku lihat gantungan itu kayak nggak gerak, makanya aku pikir, loh kok aku rasa gempa bumi tapi kenapa gak gerak gitu loh, yang lainnya cuman apa namanya ranjangku doang gitu loh, ranjang sama kasurku. Basically tiba-tiba gerak kayak 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 gempa gitu ya. orang gila gitu loh. Getarnya itu kayak bener-bener gempa gitu loh. Dan biasanya Oh, wow. apa namanya fakta yang sangat unik buat aku adalah aku gak bisa bangun ketika ada gempa atau petir. Kalau udah deep sleep, udah benar-benar tidur banget, pules banget, gempa, petir, orang teriak itu gak akan kedengeran, Kayak gak akan kakakku. kerasa. Cuman kali ini doang. Apa jangan-jangan aku kakakmu? Mana? Jangan-jangan. Oke. Jangan-jangan. Nah, Oke. jadi pada saat itu aku apa namanya istilahnya cuman buka mata, terus lihat ke pojok kanan. Bentar aku lihat kiri kanan. Kanan.
Sorry guys, Buta arah. gua gak tau kiri kanan gua, jadi gua harus lihat, gua harus lihat tangan gua dulu. Gak apa-apa, Oke, gak apa-apa. jadi apa namanya? eh kan pokoknya di sisi kananku itu aku lihat ada yang duduk di atas lemari bajuku Hmm. gitu loh. Hmm. Duduk di atas lemari, terus dia itu kayak cahaya putih, kayak pakai baju dress, apa namanya, baju panjang gitu, warnanya putih, rambutnya panjang juga, warna hitam, ya kan, kayak bersinar banget, kayak istilahnya tiba-tiba kok cahayanya terang gitu, ya kan. Nah, terus tiba-tiba dia datang ke aku, datangnya itu kayak, tahu nggak sih, aduh, di Jepang ada satu yokai. Ada satu yokai yang lehernya Gua panjang. tahu. Ha. Oh, yang cewek itu ya? Yang kayak ular itu masih. Yes, mirip Yang kayak Onna- gitu. Onna Ya, gitu. mirip kayak gitu. Karena cuman mukanya doang atau kepalanya doang yang datang ke aku, tiba-tiba ngomong, "Hai." Hai-nya itu bener-bener suaranya sangat-sangat rendah banget, kayak bapak-bapak gitu loh. Padahal kayak rambutnya panjang loh. Iya. Hah? Gitu kan, aku langsung bingung. Nah, makanya pas abis itu aku cuma liatin, kedap-kedip, tangan bisa gerak, pas udah tahu bisa gerak udah tidur lagi. Aduh. Aku gak teriak, aku gak apa-apa. Karena pas aku ceritain ini ke orang tuaku bilang, "Oh, itu berarti kamu udah ketemu penghuni rumah." Gitu. What? Oke. Aduh. Bentar. Penghuni Dia diiris sama penghuni rumah, woi. Hey, kita langsung Diris Iya loh, ya. aku diris sama penghuni rumah. Alright. Dirisnya pakai ini ya, sleep paralysis ya. the sleep paralysis method, woi. Wait, tapi dalam Yoi. fase umur masih masa-masa SMA. Oke. Yo, no, please. Iya, please. SMA. I know where you going with that. I know where you going. No. Sky, ini tahun 2024, Sky. No, 2024 no. ini tahun apa, Sky? This is not the Dre era no more, Tahun bro. penuh Stop. dengan- kok era bukan era tahu. Sal tahu kan kalau tahun 2024 itu banyak banget kasus apa? PDF basically. Oh, Yes, oh ya, PDF. I know. Dari artis paling besar sampai orang yang paling gak kenal. Betul. Dikenal, tapi ya. Sampai anyway. Oh Buru-buru my mah. god. Nah, itu dia makanya. Soalnya di Twitter banyak itu. Iya sih, banyak sih Kasusnya. emang sih. Sebenarnya ada juga. Tapi kalau kasus itu kalau kasus kayak gitu aku punya pengalaman sendiri. Oke. Tapi ya wes. Next. Next. Kita balik ke topik. Oke. Asal lanjutannya gimana tuh? Iya. To be honest, aku kan balik lagi tidur, abis itu kayaknya pas aku udah pindah rumah ke rumah baru yang sekarang ini, aku tanya ke mama, "Mah, dulu tuh di rumah lama di sini Di batas apa namanya, ini. aku ketemu kayak makhluk lah gitu loh di atas lemari aku gitu loh." Nah, terus mamaku cuman ngomong, "Oh, kamu juga bisa lihat?" "Iya, itu penghuni rumah kita yang kita bawa ke sini juga. Yang kamu." Jadi, Woi. oke. Mungkin untuk orang yang banyak yang gak tahu, I am Chinese. Alright. Yeah, it's okay. I'm also I am yeah. Chinese. I used to be a Buddhist. Now I'm a Catholic. I already Amen, baptized. Apa namanya? So my parents believe that this creature or this being is the one who protect us. Ini apa sih? Pelindung basically kalau orang ngomongnya. Yes. Ya, Or if you want in English is like your Yeah. guardian angel. That's true. Guardian angel. Nah, jadi Kodam, orang ya, tuaku bilang bahwa kayak, kamu bisa lihat itu penghuni rumah kita yang kita bawa ke sini. Tadi kan kamu pegang apa namanya, lampu
tahu Iya. lampu camping nggak sih yang pakai oli sama itu yang kayak bener-bener zaman tahun 90-an Yes, punya yes. lampu Tahu gua. lantern. Dulu gua ada Dulu di the rumah old gua tuh. lantern. Nah, jadi kalau mau pindah itu kita doa dulu kepada lampu ini. Istilahnya suruh penghuninya masuk ke lampu ini, terus kita bawa dia dengan istilahnya secure ya, dengan kayak gak tumpang, nggak apa namanya apinya nggak mati dan sebagainya. Dan pas nyampe di lokasi baru ritual lagi di dalam sana Oh gitu ya, I loh. know, ya, ya. Oke. Nah, itu ritual pas pindahan rumah buat yang istilahnya yang rada jauh gitu loh. Biasanya penghuni rumah ini yang lakuin ritualnya itu kepala rumah tangga sama istrinya Alright. gitu. Wow. Nah, anak-anaknya ikut. Tapi ketika anaknya pindah eh, tidak usah melakukan ritual tersebut gitu. Karena kalau 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 cowok harus, karena basically kayak istilahnya turun menurun. Kalau anaknya cowok, kalau anaknya cewek harus mengikuti tradisi dari sisi Oh, cowok oke. gitu. Hmm. Jadi bedanya di sana aja sih kalau ini jadi jatuhnya ke arah tradisi ya guys, karena pembicaraannya untuk yang penghuni rumah ini mau nggak mau harus membahas Betul. tradisi dulu gitu loh. Atau istilahnya konteksnya dulu ya guys, karena kalau misalnya aku langsung kasih tahu kayak oh aku sleep paralysis ketemu penghuni rumah abis itu udah, tapi kan kayaknya gak lucu gitu loh, orang jadi bingung untuk konteks apaan ini, kenapa Yes. tiba-tiba ada penghuni rumah apa itu gitu. Nah jadi ini konteksnya yaitu dari istilahnya tradisi sekaligus religi gitu. Ya. Oke. And that's actually good. Apa bener sih itu. gitu Karena juga. emang dulu gua nggak pernah tahu kalau apa ini panggilannya apa sih lampu itu? Lampu teplak ya? Iya nggak sih? Aku gak tahu nama Wah, aku Indonesianya, aku lupa gak lah. tahu. Aku cuman taunya Apa tuh bahasa Inggrisnya? Inggrisnya. Ah iya, Lantern. heeh. Ya. Yang penting Bentar, Lantern aku coba cek coba. di Google. Yang penting apa ya fun fact dulu aku itu ada juga kayak lampu gitu guys di rumah. Dan itu taruh di bagian paling belakang rumah, deket toilet gitu. Itu ya Oh kan? ya. Sih. Heeh. Heeh. Tapi aku udah gak ada, aku digantiin. Aku digantiin. Aku diganti Nah, kalau itu. tahu you know guys, basically kalau kalian ke rumah Chinese dan mungkin kalau misalkan mereka Buddhis, nggak semua sih, tapi banyak kan yang dulu-dulu ikutin tradisi dulu, biasanya emang mereka ada ginian. Kayak emang mungkin ada kayak kepercayaan ya sebenarnya ya. Cuman dulu aku sendiri juga kurang tahu, tapi ya dulu kalau aku punya itu ada fotonya. Jadi di sana ada fotonya, Yes. ya kan tuh. Yes. Aku ini bahasa Indonesianya lentera. Tapi ada nama lainnya, ada nama lain. Lantera. Ada namanya lainnya. Iya, Yang penting makanya. kalian coba bayangin aja ya guys ya. Jadi kayak kalian punya rumah, di paling belakang itu ada sebuah tempat untuk naruh lampu ini. Nah, jadi lampunya ini lu punya tinggi nggak? Aku punya tinggi dulu lampunya. Aku enggak, aku udah ganti. Yang seingat aku itu semua jadi apa namanya kayak kertas ditaruh di dinding pintu depan sama belakang. Oh, oke. Itu jatuhnya kertas. Oh, oke, konteks lagi. Ini kebanyakan yang melakukan kayak gini, kayak dikasih lampu tersebut atau kertas tersebut itu yang mempunyai yang misalnya KTP-nya Buddha, tapi dia itu Tridharma. Buddha, Oh, Konghucu sama satu ya. lagi, Taoisme. Hmm. Nah, jadi ini rada religi banget ya guys. Getting to know. Enggak, ini History interesting banget. time. History time Interesting ya. Jadi Karena dulu benar-benar dulu gua nggak Oh, ngerti tuh. nah belajar iya, bisa. ini dulu zamannya Iya, Habibie, zamannya enggak si bukan. ini. Oh wow. Bukan Habibie kan? Gus Dur. Eh
Satu lagi karena Gus Gus Dur Dur, yang Gus Dur. iniin. Nah, zamannya Gus Dur itu dulu itu apa namanya sekarang udah memperbolehkan namanya Taoisme, Konghucu dan Buddha sebagai separate identity atau separate religion gitu loh. Nah, tapi dulu itu ketiga religi ini itu digabung jadi satu namanya Buddha Betul. gitu. Nah, jadi fun fact juga, wihara dan kelenteng itu beda. Betul. Tapi mereka cara doanya sama. Mereka Sama. doanya ke dewa siapa itu yang berbeda. Tapi Basically, caranya sama. it's like Kristen and Catholic, tapi kan Kristen and Catholic itu Katolik Yes. lu ada kayak ininya Ah. doa apa harus pakai air suci kadang kan kalau masuk itu. Rosario, doa ah, Rosario, doa. Aku sekarang Katolik, jadi aku I know a little bit, oke? Aku harus belajar ya guys. Guys, kalau kalian harus tahu, aku harus belajar 1 tahun sebelum dibaptis Tuh. jadi Katolik, oke? Kalau So di now you Kristen know. dibaptis Nah. ada katekisasi. Yes. Enggak, Katolik ada juga katesisasi, tapi kalau zaman sekarang katesisasi itu dua-duanya dicampurin sama baptis. Langsung. Udah dua-duanya. Udah Oh, dua-duanya oke, soalnya. Oke. Jadi aku udah ada nama baptis aku Hai. juga. Keren. Nah, tapi kalau untuk Kristen, there's a difference lagi. Kalau Kristen, seperti Kristen sama Katolik, kata si Sky bener, yaitu adalah kalau Kristen, istilahnya kamu berdoa kepada Ya. Tuhan Yesus, kepada Bapa, Anak dan Roh Bapa Kudus. Allah yang, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, the three Ya, holy Trinity. tiga roh itulah. Ya, and that's it, Yes. udah. Mereka tidak menerima Bunda Maria sebagai istilahnya kayak salah satu sumber atau salah satu yang mengawali namanya itu apa sih namanya, kayak mensucikan diri gitu loh. Itu bedanya itu. Nah, bedanya di sana. Nah, kalau untuk Katolik, oh shit. Wait, treasure Sorry, piano. Enggak, VTube Studioku kebuka ke app lain. Nah, iPadku kebuka ke app lain. Nah, kalau untuk ini apa namanya? Untuk Katolik menerima Bunda Maria sebagai apa namanya? Yang inisiasiin atau istilahnya yang melahirkan Tuhan Yesus, karena tanpa Bunda Maria Tuhan Nah, Yesus tidak ada. bedanya itu. Nah, makanya ada namanya doa Rosario, di mana doa Rosario itu istilahnya berdoa kepada Bunda Maria dan berterima kasihlah kepada dia gitu loh, doanya kebanyakan kayak gitu. Nah, terus kalau di Katolik juga ada namanya magister. Jadi ada 3 barang suci di Katolik. Oh, iya tahu. Buku suci, atau Alkitab, Holy Church atau tempat gereja yang suci, dan yang terakhir adalah magister. Magister itu kayak istilahnya organisasi yang mengurus isi-isi di dalam Katolik. Ini I don't know if the name is magister, I forgot ya, but correct me if I'm wrong ya, kawan-kawan viewer yang ada di sana yang Katolik ya. Correct me if I'm wrong. Oke. Karena seingat aku namanya magisterium atau magister. Ya, but if I'm wrong, I'm sorry. I need to Iya, relearn makanya again. kita tidak perfect guys, kita Gitu. tidak perfect kok. Kita masih harus belajar. Ya, ini masih aku Pasti, masih belajar tetap gitu. Nah, itu perbedaannya Katolik sama Kristen. Sama juga dengan Taoisme, Konghucu dan juga Buddha. Kalau Buddha dia inisiasiin dari India. Oh. Buddha awal mulanya itu India, di mana Siddhartha Gautama dilahirkan oleh how the fuck do I know this kind of shit? I mean ini ada di dalam sejarah loh sebenarnya ini. Kalau kalian belajar di sekolah ada sejarahnya nih. Yeah, yes.
Iya, tapi jangan tanyain gua gimana gua inget ya. So, jadi awal mulanya itu dari Siddhartha Gautama yang ada di India. Dia adalah seorang pangeran, ya, istilahnya dilahirkan di tempat Gede lah, yang udah istilahnya kasta tinggi. yang Mm-mm. mempunyai lah gitu loh. Nah, dia adalah pangeran Hmm. kan, pasti punya istana, punya eh, pengurus dan sebagainya. Nah, dia suatu hari lihat ke jalanan dan lihat orang-orang yang miskin, yang sakit dan yang kesusahan. Nah, dari Hmm. situ dia jalan istilahnya bermeditasi sambil sekaligus melawan istilahnya menurut dia itu adalah apa sih iblis yang di dalam hati dia yang apa namanya istilahnya berbisik di kuping dia kayak ambillah makanan itu, ambillah minuman itu, ambillah ini gitu dan sebagainya. Hmm. Dan dia bertahan bermeditasi sampai ke nirvana. Nah, itu namanya Buddha. Nah, tapi dari cerita Siddhartha Gautama bisa munculnya Hindu. Yes. Itu Panjang-panjang panjangnya cerita cerita itu, panjang banget panjangnya. ya. Nah, pokoknya Gila, gila. Buddha itu dari Siddhartha Gautama. Konghucu itu dari Confucius. Itu orang Chinese, Hmm. from China. Em, Dia itu lebih ke arah filosofi, bukan ke arah religi. Hmm. Dia percaya akan ada Tuhan, tetapi bukan secara dia percaya akan Tuhan bukan sebagai religi tapi sebagai filosofi. Nah, Hmm. kalau Taoisme itu yang aku sampai sekarang itu masih kayak mempertanyakan. Oh, yang Taoisme ya. Karena apa? Tapi itu awal mulanya Iya, dari China. banyak kan dari ini tuh China, Oh. basically. India itu yang Hindu Buddha, hasil setelah itu kayak Konghucu dan yang ini dari China. Iya. Hmm. Oke, If you oke. Chinese, ini Nah, basically kalau orang tua basically dijelasin ini. Adio, lu ngomong No, no, orang no, tua no. kah? Orang tua Belajar. kita pasti baik yang jelasin juga pasti. Karena aku sendiri jelasin sama ortu juga, guys. No. Hmm. Kalau aku cuman dari sisi Buddha doang. Sisanya aku belajar Oh. sendiri di internet dan sekolah, lebih tepatnya kuliah, pas Oh. kuliah. Hmm. Soalnya tempat kuliahku itu harus belajar religi dan dia ada 2 kelas, religi Kristen atau religi seluruh Wow. dunia. Hmm. Wait, Nah, what? karena aku bukan Kristen pada saat itu, jadi aku Hmm. harus ke religi seluruh dunia, di mana aku belajar Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Taoisme, Konghucu, Hmm. Islam. All in one dia, guys. Oke. All in one All-in-one banget package. ya. Oh, Kristen, Katolik, Protestan juga iya. Apa? Oh. Protestan itu beda lagi. Oh, iya, 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 Tahu iya, tuh. iya, iya. Ha. Iya, iya, iya. I know what you mean, ha. Ya, gua istilahnya kayak correct me if I'm wrong ya, Rio. Islam kan ada banyak cabangnya, ya, kalau nggak salah. Iya, tapi ya mainnya 2 sih ya. Ya, maksudnya ya intinya kayak gitu. Iya. Heeh. Kristen, Kalau untuk Kristen betul. sama Buddha. Jadi cabang-cabang lagi. Percabangan, bro. Dan pusing ya guys ya. Yang menonton jangan pusing kalau misalkan denger hal-hal ini. Ini anggap aja seperti cerita dongeng ya guys ya. Ini sejarah tambahan aja. Enggak, tapi interesting sih. Apa nggak nyangka. Soalnya jujur udah lama banget juga sempet pengen dalam ya masuk fase ini sebenarnya rencananya mau setelah habis kuliah ini pribadi masih belum kelar. Tapi intinya setelah kuliah rencananya emang mau juga menyemplung Dunia ke religi kah? agama-agama lain, tapi bukan artinya ya bener-beneran nyemplung ke agama itu ya. Belajar. Maksudnya Ha. belajar sejarahnya gitu. Ya. Iya, Soalnya iya. soalnya apa ya? Waktu itu ada mungkin gara-gara ini sih, gara-gara nggak tahu kenapa algoritma belakangan ini muncul-muncul konten kreator yang dia nggak agamanya nggak ada gitu, Oh, kayak apa atheist? namanya bahasanya apa? Atheist? Nggak punya agama.
Ateis ya, ateis. Ada Agnostik. ateis, No. ada Bener ya, agnostik ya? agnostik. Oh iya, Ya, ha. Ada. ya Jadi itu pokoknya. ada itu dua Nah, juga hal yang berbeda. selamatlah berpusing Anda. Pokok. Ya, tapi intinya apa kemarin tuh banyak banget ke content creator yang basically awalnya kira agama ini pasti ini gara-gara lagi belajar ini. Tapi tiba-tiba a week or two later tiba-tiba dia belajar agama lain lagi. Oke, oke. Jadi kayaknya uh, in a way dorongan gitu apa kode keras dari Oh, Tuhan. jadi kayak push Kayaknya ya buat kamu untuk ya ngelakuin harus hal harus tersebut ya. nyoba belajar juga yang ke lain. Soalnya dari dulu mikirnya udah punya temen agama-agama lain juga tapi nggak pernah kepikiran aja kenapa nggak nyoba apa mereka tuh percayanya gara-gara apa juga ke sama-sama. Aku baru sadar dari tadi Iya sih. awalnya sleep paralysis tiba-tiba jadi. Iya, jadi Soalnya gara-gara cerita Gila, aku gila. yang sleep paralysisnya itu kelihatan ini apa Iya namanya sih. penghuni Nah. rumah. karena butuh konteks. Iya, butuh konteks itu. Kalau yang itu ya, cuman menurut aku kalau untuk sleep paralysis ya balik lagi eh kamu kan pasti merasa kayak kayak ini antara orang pikir bahwa satu kamu itu ketindihan sama sesuatu atau istilahnya Didatengin lah. sesuatu atau didatengin ya sama arwah atau ya dan teman-temannya gitu kan. Nah, cuman karena aku latar belakangnya psikologi, aku merasa bahwa sleep paralysis itu munculnya itu dari otak kita bukan dari ini, bukan dari hal-hal mistis. Secara spiritual nggak Kalau ada aku, gitu. Oke. iya, bukan. Kalau menurut aku, emang cerita aku yang ngomongin tentang ini emang bener terjadi ya guys. Cuman I don't believe gitu loh. Oke. Aku lihat secara langsung, tapi Wih. aku merasa bahwa oh dia cuma satu arwah. Oke, habis itu dia nggak ganggu aku nggak ganggu dia, selesai gitu doang. Iya sih, benar. Tapi tadi si Sky bilang katanya sampai sekarang masih sering itu gimana tuh? Adakah mungkin kepikiran sebab akibatnya itu karena apa? Kepikiran gitu. Ada. Siapa? Aku atau Iya, Sky. Kalau Sky aku yang kan Oke. masih mengalami gitu. Terus soalnya aku juga udah nggak pernah ngalami. Nggak, so, actually the first gimana? time gua kena sleep paralysis di rumah gua ini cerita udah sering banget sih waktu itu gue ceritain di stream gua dulu itu. Jadi Oke. mau gue ceritain kah yang awal ini atau gue langsung to the point sekarang aja? Enggak apa-apa ceritanya. So basically ya mirip kayak kata-kata si Sal tadi bukan ya sih diganggu sih, gue bisa ngomong digangguin kalau kali ini karena gue itu didatengin sama penunggu juga, bahkan pemilik tanah, bukan rumah ya, tanah yang tempat gue tinggalin itu rumahnya. Kenapa gue bisa bilang gitu karena jadi pada saat itu gue inget banget masih siang. Rumah gua itu ini lebih kayak gak cuma sleep paralysis, but this is also like some sort of sorry, gue pakai bahasa Indonesia aja. Ini ada sangkut pautnya dengan hantu-hantu, ada sangkut paut dengan arwah, ada sangkut paut dengan religi. So bear with me, oke? Oke. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. so itu masih siang. Gue nonton TV pada suatu hari itu. Tiba-tiba lampunya mati. Celup, mati kan. Jam itu 12 atau jam 1 lah, gue nggak tahu lah. Nah, ya udah, itu kan gue gabut lah. Aduh, lagi nonton TV itu mati lampu, ngapain gitu kan ya, bosen kan ya. Ya udah, kira gue tidur. Tidur pertama itu tidur di kamar kakak gue. Dan itu coba kalian bayangin di lantai 2 naik tangga. Itu ada 2 kamar kanan dan kiri. Tengah itu kosong. Itu cuman kecil tengahnya. Asal lu langsung lihat ke kiri itu langsung pintu. Lurus maju dikit kanan itu pintu juga. Nah, itulah lantai 2-nya. Kecil jadinya.
Nah, gue tidurnya di kanan. Itu kamar kecil yang cuma untuk kakak gue sendiri. Itu jendelanya hadap ke dalam rumah juga. Nah, jadi nggak gitu ada angin kan ya, berarti ya di sana ya. Gue tidur di sana, Oke, kira oke. Iya. Feng shui-nya kurang bagus kawanku. jadi gue tidur di sana waktu itu. Itu tiba-tiba kebangun aja. Kebangun dari tidur itu karena kepanasan lah. Gue pindah lah ke kamar ortu gue. Karena tuh jendelanya hadap ke luar dan itu ada balkon lah. Gue mikir kayak ya udahlah, gue buka pintu tengah aja sekalian supaya dingin. Itu gue kebangun pas udah sore. Di rumah gue udah sendirian doang gitu. Awalnya harusnya ada bokap gue pergi untuk jemput mak gue dan kakak gue. Jadi gue di rumah sendirian dan kondisi mati lampu, masih jam 3 kayaknya, jam 3 sore kayaknya atau 4, gue lupa, kayak 3 deh, 3 sore. Nah, pas itu gue tidur lagi di sana. Itu gue kan baru pindahan ya, itu ya kayak baru pindahan berapa lama. Itu jadi kasurnya masih belum kasur yang tinggi gitu, kasur yang lu tau lah, jadi cuma kayak matras gitu doang lah di lantai itu. Mau tidur gak lama itu kayak kebangun ya, sleep paralysis yang pertama hitungnya ya. Jadi yang pertama masih belum ada apa-apa, masih cuma rasa dak dikduk doang, kayak kok bisa tidur kebangun, mungkin feeling doang lah. Gue tidur Nggak lagi. bisa gerak. Kedua tidur lagi, kebangun lagi, sleep paralysis kedua langsung. Kedua ini gue baru ngeliat jadi depan hadap seberangnya kasur gue itu ada lemari, dan di ujung kanan lemari itu kosong, kayak ada lubang kecil gitu loh, karena nggak muat kan ya, karena lebar kan itu ya kamarnya. Nah, di sana ada sesuatu, kayak gua nggak bisa bilang seseorang karena ya of course we know it's a spirit ya. I think it's an old man bentukannya. Itu old man. Dia jongkok. Om. Kalian bayangin kayak kakinya ditekuk, langsung dia pegang kakinya jongkok gitu, merenung gitu. Lihat nggak lihat ke gua, masih lihat ke bawah dulu pertama, masih jongkok gitu. Gua kayak awal-awal kayak masih damn, what is this man. Karena waktu itu gua ngeliat ini masih kayak udah lah, bodo amat, tidur lagi lah, tidur. Ketiga ini udah nih, ketiga sleep paralysis, kebangun lagi. Itu ngelihat dia udah ngeliat ke gua dengan matanya yang beda bukan manusiawi aja matanya. And then somehow, I don't know if you believe in mystic, then you might believe me. Jadi somehow he screams all out. Itu yang membuat gue pingsan. If mungkin yang gue bisa merasakan, mungkin itu adalah pingsan yang mungkin gue rasakan. Jadi bagi gue kayak waktu itu rasanya pingsannya itu kayak tidur secara tiba-tiba gitu aja. Tapi tidurnya nyenyak, tapi secara tiba-tiba aja. Maksudnya kayak I see. di dalam mimpi, atau gue nggak tahu if I'm there atau itu hanya mimpi gue yang menggambarkan dia. Jadi gue tuh ada di zaman 19-an. Yes, 19-an. Kenapa gue tahu? Karena mobilnya. You know the car tahun 19-an. Gitu detail ya. Hai, Yes, and then delman, and then rumahnya masih beda lah bentukannya. And saya nggak gitu inget banget isi dalam yang itu, tapi setelah itu kayak kita ketiduran, kayak kita fade out semuanya, kayak black gitu, blank, kayak rasanya I don't know, kayak basically tidur tapi blank aja, hitam semua. Langsung keberapa ya, di keempat ya berarti ya, atau kelima ya? Kayaknya Ya udah inilah 4 atau atau 5 5 ya. deh. Setelah itu Iya, kayaknya bener. nah ini baru gue kebangun dan gue takutnya langsung naik banget. Kenapa? Karena aku ngerasain dari tangga, dari bawah tangga malahan, ada sesuatu yang akan datang. Dan sesuatu itu kenapa gue bisa ngerasain? Karena auranya itu kerasa banget. Tiba-tiba ya dia naik ke tangga. Suara-suara. Dek, Ada suara. dek ke tangga itu. Suara kaki gitu. Dek, dek gitu. Gue kan takut ya. Gue segerak, gue coba banget gerak itu.
pengen gerak, takut banget itu gua. And of course, what you do? I sing. Gue nyanyi lagu rohani. What? Yes, gue nyanyi lagu rohani. Kirain. Of course, I'm not singing like Oke. apa ya, lagu apa ya ntar. I'm not gonna sing like Boku wo dun dun dun. Of course not ya. Lagu rohani of course itu ada GWS tiba-tiba nembus wall lagi tiba-tiba. Jadi gue nyanyi lagu rohani. Lagu Oke, rohani oke. gue kayak ini. Padahal gue apa ya? Kan ya of course ya panik bisa lupa karena akan sesuatu ya. Jadi itu liriknya lucunya itu gue lupa liriknya guys. Nadanya gue inget, liriknya gue lupa. Oh iya. Yes. Like aduh, udahlah. Gue nyanyi dengan kata-kata yang gue buat tapi mengartikan sesuatu lah gue nyanyi gitu. Oh. Nah gue nyanyi terus menerus. Itu suara kakinya makin lama makin kenceng. Dak makin lama makin kenceng. Terus itu gue nyanyi terus ternyata jari bisa gerak. Pertama jari bisa gerak. Bisa gerak nih. Lalu gue coba paksa lagi sambil nyanyi lebih kenceng. Karena itu suaranya itu kayak rasanya itu di telinga gue ya, itu kayak menyeluruhi ruangan itu. Dak gitu. Jadi gue harus adu suara dengan dia basically. Gue nyanyi lebih keras. Tangan gue bisa mulai gerak nih. Gue lama-lama coba berdiri. Nah, mumpung bisa berdiri kan, tapi rasa untuk berdiri itu kayak lemes banget. Rasa lu kayak pusing banget itu untuk bisa berdiri. Gue coba berdiri, akhirnya lama-lama gue bisa berdiri. Gue liat ke tengah itu gelap banget tengah itu. Bener gelap. Basically kan mati lampu ya. Itu wah, hitam banget itu, hitam pekat. Gue pas berdiri gue langsung doa. Tapi gue teriak kayak doanya itu kayak teriak doa buka mata ya, bukan doa yang kayak ini dalam hati gitu. Gue teriak ke dia. Iya. Kayak dalam ya of course ya bear with me. This is Christian prayer, okay? Now you know. It's okay. Gue ngomong lah kayak dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku usir kamu dari sini. Aku tidak ganggu kamu. Ini tanah udah milik aku. Aku udah tinggalin rumah ini. Aku ya udah yang tinggalin di sini. Kamu gak ada hak untuk ganggu aku lagi. Kamu pergi dari sini. Dia teriak langsung. Wah, suara kenceng banget itu suaranya di telinga gue tuh kayak rasanya kayak dengung banget jadinya. Nah, setelah itu rasanya langsung capek. Tapi capek lu kayak langsung di otak lu kayak di mata lu langsung kayak mati gelap gitu semuanya. Jatuh gua. Tak ke kasur. Nah, itu kebangun jam 6 sore. Itu gua kebangun, bener kebangun udah keringet semuanya di badan. Gue berdiri, gue udah nggak sleep paralysis. Gue lihat ke tengah, masih hitam, masih gelap of course karena mati lampu. Ya udah, gue kayak yang penting udah selesai sleep paralysis. Hati gue udah tenang ini sekarang, udah nggak dak-dikduk lagi. Gue kayak ini pasti udah aman lah rumah ini. Gue buka pintu balkon kamar ortu gue lihat keluar. Masih belum nyala lampu jalan juga nih. Gue kan mikir juga pasti kalau mati lampu satu daerah itu mati lampu kan. Ya kan, karena kabelnya kan biasanya kayak kabel sekomplek gak sih kalau listrik gitu. Nah, gue lihat ke depan, mungkin masih belum masih mati lampu atau enggak masih belum nyala lampu karena masih ada cahaya matahari, kok cahaya lampu. Nah, gue telepon PLN. Gue inget banget kayak waktu itu pulsa gue habis. Gue telepon, belum selesai ngomong udah mati. Goblok. Horor sekali. Horornya itu gara-gara pulsa habis guys. Nangis gue. Gue baru mikir gue kenapa ya, karena nggak isi pulsa waktu itu. Terus kayak udahlah, gue kayak gabut. Gue kan nggak pengen tidur lagi. I'm not gonna go through that again. Gue nggak mau tidur lagi lah. Gue bangun sampai malam gue nungguin. PTSD tidur. Gue nungguin di balkon, duduk, liatin terus ke depan, lihat sekeliling. Lama-lama udah gelap, sampai jam 7 itu udah gelap gulita. Lampu jalan masih mati, tapi lampu-lampu di rumah itu pada nyala semua, dan itu nggak ada genset mereka. Jadi yang mati itu cuma daerah gua, rumah depan gua, sama 2 rumah sebelah kanan kiri. Udah,
sisanya nyala semua. Kalau nggak salah lampu jalan yang kiri juga nyala waktu itu. Soalnya daerah rumah gua doang yang mati. Yang kayak 1, 2, 3, 4 rumah itu doang. Untuk huruf T lah. Dan gua kayak pas gue cek kan, mungkin gue mikir lagi kan, mungkin positive thinking lah. Oh mungkin breakernya mati lah. Gue keluar, gue cek. Lah, nggak mati kok. Nyala, Waktu gue pulang, pas jam 8 kalau nggak salah, waktu gue berpulang, gue ngomong tentang itu, gak lama nyala lampu. Celup, nyala. Iya. Yep. And then like, okay, is this something? What is this? Kenapa tiba-tiba aku bisa kayak gini? Atau waktu gue ngomong emang rumah gue belum diberkati aja. Perpindahan belum diberkati. Ya itu kan baru juga kan, baru. Iya berpindahan, baru kayak berapa lama ya itu ya? Berpindahan lah. Ya, and Oke. that's all lah. Itu kayak dulu itu yang awal-awal itu doang. Itu kayak setelah itu paling ya sleep paralysis kayak cuman ya udah sleep paralysis biasa doang lah, kayak cuman ketindihan. Cuman gua ngeliat apa-apa kayak jadi ini ya udah. Gua kayak udah lama-lama terbiasa aja sama sleep paralysis gua jadinya. Kayak gua kena jadi sampai sekarang pun sampai udah sekarang terbiasa. ya kalau udah sleep paralysis kayak jadi sleep paralysis doang. Gua coba gerakin aja yang tangan kanan kiri kalau misalkan bisa. Oh ya udah, gue coba tidur lagi aja. tapi kalian sleep paralysis well, nggak tahu ya. Ini namanya tetap sleep paralysis juga atau enggak? Tapi kadang pribadi waktu itu sempet di masa-masa SMP kayaknya, ke SMA itu ada fase dimana setiap kali tidur aku kayak selalu disiksa. Nggak tahu kenapa ya, ini mungkin emang nightmare doang, tapi pas bangun-bangun juga udah kayak berasa banget. Apa gitu. tuh? Kan kalau nightmare biasanya hanya memori doang kan, literally bangun-bangun udah nggak bakal inget lagi biasanya. Yes. In general kayaknya mimpi-mimpi kita biasanya gampang banget Iya, dilupain. betul tuh. Nah tapi kalau yang ini rasanya kayak bangun-bangun langsung keringet dingin banget lah, atau enggak kadang bisa sampai jatuh dari kasur lah. Nggak tahu ya, mungkin balik lagi kalau ke hal-hal mistis jatuhnya berarti ya itu kayak hal jin gitu. Tapi nggak tahu, mungkin kalian pernah juga atau enggak yang separah itu. Kalau dari konteks ini ya, I mean, kalau misalkan tadi lu di luar bilang sleep paralysis berarti mimpi dan segala macam. kalau misalkan dibilang parah sih, orang kalau sleep paralysis yang parah itu kan of course nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa kan. Dan yang biasanya bikin lebih takut lagi itu nggak bisa nafas. Dicekek. Iya. Nggak bisa nafas ya. Itu yang biasanya bikin gue takutnya itu nggak bisa nafasnya aja. Selalu gitu ya. Kayak nahan napas sampai bangun aja. Wah, Itu justru kalau kayak gitu, itu kan sleep paralysis kalau di kasur doang ya. Kalau aku ceritanya baru yang di kasur doang. Aku justru lebih sering sleep paralysis kalau tidur di kursi. malah nggak pernah loh kalau kursi lah. Sambil duduk Nah, berarti. ini kursinya itu bisa sofa, bisa kursi biasa. Jadi tiduran kalau Ya, sofa kan gede. sofa gede ya, bukan sofa buat satu orang, sofa buat beberapa orang ya. Ya kan? Itu apa namanya? Dia bisa dibilang kayak aku tidur di sofa. Itu kamu pernah merasain kayak kamu nggak bisa gerak, but kamu merasa bahwa kamu itu ditarik ke bawah sofa gitu loh, badan kamu. Damn. Ditarik ya. Nah, jadi aku kan kalau tidur di sofa kan kayak gitu. Itu lebih sering pas masih kecil. Aku buka dikit aja tentang masa laluku. Aku dulu mempunyai pemikiran untuk jangan deh nanti takut Trigger dolar warning, kuning, trigger jangan warning deh. ya dikasih. Gimana? Trigger warning dulu.
Oh, Nah, ngerti ya ngerti kita ngerti. ngerti lah. Maksudnya Nah, jadi dulu istilahnya aku bilang aja pemikiran aku sangat seram. Saking Iya. seramnya aku pas kecil itu mempunyai eh, imajinasi yang sangat kuat dan juga mempunyai mimpi-mimpi buruk yang bisa repetitif Waduh. sampai aku ingat repetitifnya apa aja. Itu mimpi burukku. Tapi kenapa aku masukin ke sleep paralysis? Karena sleep paralysis aku yang di sofa itu ada hubungannya pada saat itu. Hubungan. Maksudnya Ada hubungan dengan masa lalu kecil aku. Jadi ini kejadiannya Ah. dari kalau nggak salah kejadiannya beberapa kali, bukan cuma sekali. Ini kejadian pas aku masih kecil ada, pas remaja ada, pas sampai sekarang kadang masih udah justru sekarang udah mulai mengurang, tapi 2-3 tahun yang lalu itu masih ada. Oh. Oke. Iya, 2-3 tahun yang lalu itu masih ada. Aku mengalami sleep paralysis. Nah, kalau untuk yang di sofa ya. Karena yang di sofa itu kadang-kadang aku sleep paralysisnya itu saking gak bisa gerak itu, aku gak bisa gerak buat ambil handphone. Which is kayak yang deket banget sama aku. Bisa dibilang itu cuman di samping I know aku how that feels sih. handphonenya. Aku gak bisa gerak. Nah, ada lagi kursi. Kalau kalian tidur di kursi, kalian tidurnya Tergantung kayak sih. gimana? Tergantung. Kalau Ke misalkan belakang atau ke depan? kursinya nggak ada meja, paling gua ke belakang. Kalau misalkan Ke ngantuknya belakang. capek ke belakang, gua bungkuk ke depan. Itu pun lebih gampang capek sebenarnya sih ya. Nah, ya. Nah, kalau ini kebanyakan sih pakai meja Ah. ya. Ada pakai meja. Ini kalau nggak salah, aku sleep paralysisnya itu pernah jatuhnya bukan campuran ya kalau yang ini. Ini campuran antara sleep paralysis sama kalian tahu nggak Oh, sih iya, iya. mimpi yang jatuh itu? Nah, itu kecampur dua-duanya. Gitu. Jadi aku waktu itu lagi kerjain ujian kayak ujian nasional tapi yang internasional, namanya IGCSE, International Grade CSE, ya, Yes. International Grade Certification SE-nya secondary apa gitu, secondary examination. Gue sih cuman asal ngomong aja ya, karena itu seinget gue kayak gitu. Oh, no, C-nya itu Wih. Cambridge, sorry. Wah. C-nya Cambridge. Iya. Jadi ya emang itu adalah ujian dari Cambridge, langsung dari Cambridge. Jadi waktu itu lagi ujian kalau nggak salah antara Inggris atau sosiologi ya. Aku masih ingat karena tulisannya banyak banget dan sebagainya. Aku udah mulai ngantuk. Aku gampang ngantuk pas ujian. Sama. Nah, aku ngantuk, aku tidur ya kan. Aku gak tahu aku mimpi apa gitu. Tiba-tiba aku mau gerak karena aku dengar aku itu ternyata setengah tidur. Setengah tidur maksudnya kayak aku bisa merasakan apa yang teman-teman aku kayak bisikin kayak aduh aku gak bisa. Aduh, ini pertanyaannya aduh, ini kenapa ya? Aduh kayak kalian pasti Iya, bisa iya. denger lah kayak bisikan kayak gitu kan dari teman-teman kalian karena itu itu bukan satu ruangan, itu satu aula. Isinya 30-50 anak gitu. Bukan 50 anak, 100 anak gitu lagi kerjain ujiannya. Terus aku duduk di salah satu tempat gitu, aku bisa dibilang ketiduran sih. Aku padahal cuma mau tutup mata bentar gitu. Cuman misalnya mencari inspirasi gitu loh, ya kan namanya juga ujian ya. Ketika dibutuhkan banyak bacot, terus kayak apa namanya gak dapat inspirasi kan susah kan. Nah, jadi tidur, tutup mata dulu. Tutup mata, pikir gitu. Tiba-tiba ya masuk mimpi gitu loh. Tapi pas aku kayak udah mau selesai nih. Badan gerak dong. Kayak aku ngomong sama diri aku sendiri, gerak, weh, gerak.
gitu loh, kayak anjir ini kenapa kegerak gue gitu loh. Lah terus aku kayak ujung-ujungnya tiba-tiba aku masuk ke dunia mimpi lagi. Nah baru mimpi yang aku jatuh itu baru muncul Pasti langsung gitu. lompat ya. Emang ceritanya rada unik gitu ya, tapi kayak itu perasaan aku pada saat itu SMA 1. Oh, SMA 1. Aku ikut ujian internasional itu keren. SMA 1. Nah, jadi kita sih panggilnya SMP 4 ya. Tapi kalau dalam setara sama Oh, Indonesia oke, jadi oke, SMA oke. 1. It's called secondary Sek 4. 4. Sec 4. Ya ya ya. Yes. Nah, jadi udah gitu, aku kalau di kursi itu kayaknya kalau di kursi justru malah lebih sering sekarang Alright. beberapa tahun ini. Kayaknya bukan beberapa tahun ini, lebih tepatnya mulai muncul dari pas aku Wih, kerja sebagai guru. Sensei. Kayaknya mulai kerja deh. Istilahnya mulai kerja, kecapean secara mental dan fisik, ya kan? Mengurus anak kecil itu susah ya guys. Diperingatkan, ya. Nah, kan karena capek secara mental dan fisik, akhirnya aku kan kadang-kadang tidur di kelas, ya kan? Ini pas lagi muridnya tidak ada ya guys, tenang. Murid-murid lagi pada di kelas lain, saya di ruang guru, ya. Jangan pikir gua tidur di kelas, gua tidurnya di ruang guru. Nah, jadi pada saat itu beberapa kali justru sering terjadi yang namanya sesak nafas, gak bisa bangun, dan kepanikan langsung muncul. Kecemasan, kepanikan. Awalnya kecemasan, terus panik karena gak bisa gerak. Nah muncul. Nah gitu. Jadi itu udah mulai sering, gitu. Mulai sering. Mungkin karena kecapean, terus tidur di Iya, iya. kantor atau di yang penting tempat kerja ya. Itu kadang-kadang langsung munculnya namanya sleep paralysis. Buat aku itu lebih sering. Gitu. Secara fisik mental lebih lemah kali ya. Akhirnya jadi lebih gampang kena. Kalau menurut aku ini kalau karena mulai kerja ya at that time. Kalau sekarang karena aku udah tahu cara manage-nya ya, cara mengaturnya. Tidur di kantor itu tidak ada kayak istilahnya kayak misalnya 10 kali tidur di kantor cuman 1 atau 2 kali muncul sleep paralysis. Oh. Udah mulai bisa pas udah tahu cara mengaturnya gitu loh. Sih. Tapi kalau misalnya nggak tahu cara ngaturnya atau cara mengolahnya ya, kalau kata-kata bahasa Indonesia yang lebih baku, mengolah stresnya, mengolah kecemasannya, mengolah mentalnya dengan baik. Kalau kamu udah tahu ya kamu pasti akan jarang namanya sleep paralysis atau kecemasan lainnya gitu. Oke. Iya. Soalnya tadi juga sempat lihat ini ada yang namanya yang disebut tadi rapid eye movement. Yes, rapid eye movement. Itu maksudnya oke. Oke. Aku jelasin ya. Oke. Jadi untuk rapid eye movement itu adalah salah satu sleep cycle. Ya, salah satu dari sleep cycle yang ada di manusia. Ya, jadi manusia itu ada sleep cycle-nya, yaitu ada sleep alpha, terus kita ada beta, baru gamma, baru REM. Ya. Terus abis itu cycle-nya muncul lagi ke sleep alpha, beta, gamma, REM. Muncul lagi. Nah, untuk menit 1 sampai menit 5 kalian itu masih di sleep alpha gitu. Jadi kalian itu masih di sleep masih awal-awal sleep, bisa dibilang light sleep gitu loh. Ya kan? Itu biasanya terjadinya itu pas kamu baru mencoba baru mencoba untuk tidur lah biasanya. Ya. Nah, abis itu
munculnya itu yang kedua adalah beta. Stage 2 ya. Stage 2 itu beta. Beta itu biasanya udah mulai mau menuju ya. Udah istilahnya udah mau mulai masuk deep sleep. Tapi belum. Biasanya itu menit ke kan menit kan 1 sampai 7 menit, berarti ini menit ke 10 ke menit kelima, udah menit kelima menuju ke menit kurang lebih menit ke 25. Jadi 15 menit kalian akan masuk ke stage kedua gitu. Nah, terus abis itu baru masuk ke stage ketiga yaitu gamma, sleep gamma. Gamma itu lebih ke arah deep sleep tapi bukan REM. Ya, ada bedanya. Ya, gamma itu udah mulai ke udah mulai deep sleep. Ya, udah mulai deep sleep dan ini biasanya untuk badannya udah mulai relax banget. Kayak orang untuk bangunin dia itu lebih susah dibandingin betanya? pas dia masih light sleep Oke, sama oke. beta sleep gitu loh. Jadi dia udah mulai udah kayak mulai udah relax banget, udah mulai kayak istilahnya udah kalau buat kita udah mau mulai masuk mimpi gitu lah. Atau enggak udah mau masuk mimpi. Nah, baru yang terakhir adalah REM Hah? ya. Nah, REM itu adalah brain activity-nya yang Oh, paling oke, oke. aktif ya. Nah, kalau pas awalnya itu light sleep, alpha sleep, beta sleep, gamma sleep itu brain activity-nya udah mulai istilahnya menurun. Pas REM dia naik lagi brain activity-nya. Nah, pas dia udah brain activity-nya menaik, itulah munculnya namanya dream Alright. atau mimpi. Nah, disitulah banyak orang mulai namanya bermimpi. Ada yang juga namanya vivid dream atau mimpi yang merasa kayak nyata atau kayak Iya. kayak kamu bisa pegang barang-barangnya. Nah, justru Bisa jatuhnya ngontrol. REM sleep ini kalau keganggu dikit dari brain activity kita, dari otak kita ada yang mengganggu atau keganggu ya, entah dari diri kita sendiri atau dari secara eksternal ya. Nanti itu akan namanya sleep I paralysis. see. Karena brain activity kita lagi nyala pas REM. Nah, REM itu biasanya sejaman. Sejam sampai 1,5 jam. That's cool. Cycle-nya ya atau siklusnya. Jadi kayak awalnya itu 1 sampai 5 menit, baru kurang lebih yang kedua itu 10 sampai 25 menit, terus ya kurang lebih 15 menit ya. Ya terus yang ketiga itu kurang lebih ya kalau yang ketiga itu enggak itu juga lumayan lama 20 menitan. Habis itu baru yang paling terakhir itu bisa sejam sampai setengah jam. 1,5 jam, sorry. Gitu. Kalau napping nggak bisa. Nap beda gak sih? Napping napping itu kalau power napping itu kamu itu sampai stage kedua. Ya. Kamu sampai beta. Jadi kamu itu Beta male. bener-bener masih belum relax. Gitu. Berarti orang yang suka belum napping adalah beta Lu, male. gue denger beta, gue udah ngerti lo sih kalau itu. My I hate you, God, Sha. holy shit. Wah. Sorry. Biar Aku pura-pura tidak ngebalance. dengar. Oh my god, bro. I'm such a sigma. Oh my. Nggak Oh ada my God, sigma why di you mimpi. guys- Tadi nggak ada fase sigma. Why you guys apa namanya? Salahkan brain why rot you satu. guys- Kok gua? Itu otak aja dikontrol sama katak ya. Gimana? Untung lu ngomongnya itu ya, not the other one. Ini kayak gimana? Untung lu ngomongnya pakai R ya. Kalau nggak pakai R, Oh, enggak. kan tadi si Ryu ngomong Oh, ya ampun, ya ampun. Gue ngerti lagi gue. Ya biasa.
Makanya dia saking busuknya tuh otak loh. Dikontrol udah kayak Ratatouille tapi bukan tikus. The original taste. Seriusan aja. Itu Coca-Cola. Anyway. Tapi ngomong-ngomong Ratatouille kalau lagi tidur Why you even think of that? Ya. Ya enggak kan kepikiran aja. You know what I mean? Oke. Anyway. Excuse me. Kan ini ngomongin sleep paralysis juga. Sal ada nggak film atau apa gitu, anime atau apa gitu, source of entertainment yang Aduh, kalau mungkin tentang ngambil sleep tema paralysis, sleep paralysis? Kalau sleep paralysis, kalau anime, oke. Walaupun gua adalah anime sekarang, aku adalah gepeng sekarang ya. Aku jarang nonton anime, guys. Nggak harus anime. Tadi kan kamu bilang film atau Iya, apa, enggak, novel maksudnya atau- kayak just letting your viewer bukan know wibu. bahwa aku tidak, aku bukan wibu, guys. Ya, aku Normis, adalah normis. orang ya. Wah, Sky Kebanyakan What's wrong with bukan- normies? Normies is orang normal gak sih? Yes. Zaman sekarang tapi Apa beda. namanya? Oke, my bad. Yang oke, aku gimana ya? Kebanyakan horor ya kalau sleep Pasti nggak sih, paralysis. Iya, makanya. Nah, Makanya. tapi Atau game, ada nggak game? kebanyakan no, kalau no, apa namanya? What's the name? Sorry. Kalau kebanyakan ya yang aku sering apa namanya? Yang aku sering main itu lebih ke arah imagination or vivid dream. Tapi bukan sleep paralysis. Kalau mau sih gini ya, karena apa namanya, horror movies yang aku tahu itu ada vivid dream, sleep paralysis, sleep apnea. Oke, ini semua tentang tidur, tentang mimpi, itu semua ada gitu loh. Jadi aku gak bisa bilang kayak film ini itu ada topik sleep paralysis atau mengenai tentang sleep paralysis doang. Tetapi menurut aku sleep paralysis itu ada hubungannya dengan sleep apnea atau kekurangan tidur. Gitu loh. Kamu kekurangan tidur, kamu kecapean, kamu pasti udah mulai tidur, kamu merasa bahwa muscle kamu, biasanya kalian pernah gak sih pas lagi tidur nyenyak, tiba-tiba kaki kalian tegang banget, Aku nggak antara pernah betis, kalau itu. paha atau enggak nggak pernah. ankle. Nah, kalau aku sering. Katanya sakit ya Kalau katanya aku ya? sering. Eh, Apa sih? Itu sakit Kram nggak sih kayak kalau pengennya? kamu punya, ya itu namanya kram. Aku baru lagi cari kata-katanya, kram. Nah, sorry Hehehe. ya. Nah, karena apa namanya? Apa namanya? Karena kecapean biasanya muscle spasm. Bahasa Indonesianya apa ya, muscle spasm? Kaget ototnya, kram. Kayak tegang. ya, ototnya itu tiba-tiba kejang-kejang atau tegang atau kayak istilahnya tiba-tiba gerak sendiri. Ya, kalau kalian Waduh. kalau kalian sering main di monitor atau nonton di monitor atau nonton HP atau main HP kebanyakan, kalian matanya tiba-tiba di daerah mata kalian, apa namanya, muscle kalian tiba-tiba kayak iya, gerak iya. sendiri gitu. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, itu biasanya terjadi kalau misalnya orang udah mulai kecapean ya. Badan kamu itu bisa gerak sendiri tanpa kalian mengetahui gitu loh. Cuman otak kamu doang yang capek gitu loh. Cuman badan kamu butuh gerak. Nah, itu biasanya kayak gitu. Nah, jadi untuk misalnya apakah film ini ada beberapa yang ada mengenai tentang sleep paralysis, Insidious yang paling bagus. Karena dia ada sleep apnea, sleep paralysis. Dia juga ngomongin tentang mistis ya. Kalian Insidious itu berdasarkan
apa namanya, berdasarkan satu family yang menurut Conjuring kalau yang itu kisah Conjuring nyata. ya? Enggak, tapi Conjuring itu ada Hah? di Insidious, ngerti gak sih? Iya, apa namanya? Universe-nya satu. Oh iya. Conjuring and Wait, sebentar, Insidious is sebentar. Karena universe-nya aku satu. tahu orang bilang Insidious bukan cerita nyata, tapi Oh iya. Orangnya enggak, ceritanya enggak, tapi orangnya ada beberapa yang nyata. oke. Tapi universe-nya satu karena ngomongin tentang hal yang sama. Jadi Conjuring itu basically kayak the real life. Insidious adalah ambil monster-monster atau yang arwah-arwah Conjuring. yang ada di Oh, iya, iya, ada ngerti di maksudmu. Conjuring ke Insidious. Karena Annabelle, Conjuring, Insidious itu semua satu universe karena the main character adalah the Warren couple. I see. The Warren couple is actually actor. the Ya, the main character. Karena main kalau yang di Insidious character tau gitu gue loh. Ed Warren itu kan jadi orang yang inilah atau orang yang kenanya lah. Iya, Habis itu iya, kalau iya, di iya. Conjuring dia jadi orang yang Conjuring dia apa sih? jadi orang Pembasmi yang hantu lah kita membasmi. ngomongnya lah. Yang membasmi. Habis itu kalau di Iya, membasmi. Annabelle Membasmi. juga sama Annabelle itu baru ini kayak ada hubungannya dengan Conjuring secara langsung. Oh, Iya, Nah, tapi tapi dalam movie-nya universe-nya iya sama iya gitu iya, mereka. gue ngerti maksud Mereka lu. universe-nya sama. Yes, I know. Tapi Cinematic kalau universe misalnya nih. secara Beda. Ini beda ya, Ya, guys. secara Kalau real life, life-nya ya. Insidious itu far from being based on true story. Gue barusan cari tadi. Itu far from being based on true story. Jadi Yes, tidak yes. nyata di Insidious, tapi kalau masalah dalam perfilman itu sama. Heeh. Itu satu kayak satu cabang satu gitu lah istilahnya satu ngomonginnya. cabang gitu loh. Jadi Insidious, Annabelle, Conjuring, Nun, Annabelle itu semuanya ada sleep paralysis minimal sekali satu scene antara anaknya orang gedenya atau ya pokoknya atau yang membasmi Oke. gitu. Yang membasmi juga kena sleep paralysis, yang kena mau Sleep disetanin paralysis. juga kena sleep paralysis, yang anak kecil maupun orang gede yang mau disetanin juga kena sleep paralysis. Jadi semuanya sleep Nah, paralysis, betul. guys, gitu. sleep paralysis tapi kalau misalkan tapi bener ya kalau yang tain Chef kayak misalkan film yang bener based on sleep paralysis kayak kurang gak sih? Karena sleep paralysis itu Minim. cuman ya begitu Minim. doang. Orang kayak oh ya udah sleep paralysis. Oke, walaupun misalkan diganggu, tapi nggak kayak susah untuk dibuat kayak cerita ini nggak sih menurut gua. Orang oke jauh-jauhnya ya. Yes. Biasanya itu kayak film hantu itu sleep yang hubungannya dengan sleep itu biasanya sleepwalking yaitu paranormal activity. Habis itu masuk ke dalam dunia lain yang tapi dari tidur juga yaitu Insidious bener itu. Insidious itu kan ini kan yang dia harus masuk ke dunia lain dengan cara tidur nggak sih dia? Setahu Ya, nah aku tambahin sedikit. Kalau misalnya kalian mau tahu tentang sleep paralysis secara lebih lanjut atau dan sebagainya, oke, ini akan terdengar lebih atau ini film atau ini rabbit hole istilahnya Oke. tempat yang kamu akan terjun research aja ya kalian kalau mau cari tahu sendiri. Soalnya aku belajar tentang ini. Kalau aku ya karena aku harus belajar, aku harus tahu tentang ini. Kalau kalian mau tahu silakan. Aku gak larang. Kalian bisa aja cari namanya The Sleep Experiment. Oh, I know. Itu adalah satu movie yang menurut aku based on a real life experience, based on a Russian That's so Soviet scary, man. experiment, where The they keep prisoners, right? five prisoners awake for around 100 days, Iya ya. if I'm not mistaken.
So they don't sleep for a long time, and they want to see what will happen if people do not sleep. So they make this kind of experiments, experience. What the fuck? Um, experiment about if people do not What will sleep, happen? ya, if people do not sleep, what will happen? Gitu. So, there is actually a lot of people who already do like the Guinness World Record kind of thing. Yeah, yeah, What? that's true. Because Welcome to the world. yes, it's true. No. So there is a 17-year-old in 1963 to 1964. So at the end of 1963 to the beginning of 1964, this young man broke the record of not sleeping or stayed awake for 11 days and 24 minutes. Gitu. Tapi tadi tuh So bilang this is 100 actually hari yuk gimana cara? Ntar lah bisa dijelasin tuh. There is a way. Oh, excuse me, I just burped. Alright. Chill. Santai. Apa namanya? So the Russian sleep experiment is actually apa namanya? People say it's like a creepypasta and stuff like that, but I said it's actually real because I saw the ininya. I saw the If I'm not mistaken, yes. ininya. It's not the Russian sleep. It's based on itu Yeah, the ada sleep ada experiment. ada eksperimennya, dan eksperimennya itu iya cuman kalau di creepypastanya itu mereka bikinnya itu kayak the people over there itu langsung Iya. makan sesama, ngerti gak sih? Kalau in creepypastanya. Tapi kalau in the real experiment, they do get breakdown, yes, but karena mereka kan tadinya awalnya mau coba 100 hari. Pas udah hari keberapa gitu, mereka udah lihat kayak orangnya udah mulai kayak hallucination aja. Cuman halusinasi sih, kebanyakan sih halusinasi ya, karena udah kecapean aja. Karena halusinasi dan udah mulai gak bisa mempertahankan, mereka stop the experiment. Jadi mereka istilahnya eksperimennya itu tidak ada hasilnya. Gitu loh, like what will happen. Tapi mereka udah tahu kayak within 24 hours itu kenapa gitu loh. Kayak what will happen if you miss if you miss sleep and you go awake for 24 hours gitu loh. Iya. I mean sebenarnya we can. The answer is we can. We can not go to sleep for 24 hours. Gue udah pernah coba. Nah, Fun fact selamat itu datang, gara-gara guys. kuliah juga. Wah. Selamat datang. Nah, jadi menurut aku body kamu ya, badan kamu akan merasa 3L, letih, letih, letah lesu, ya 3L. Terus kamu juga merasa kayak iritasi, Oh. kayak hal-hal yang terkecil yang orang tidak akan lihat, kamu melihat dan kamu merasa iritasi gara-gara itu. Jadi secara emosional udah terguyah Jadi gitu. sensitif Ya. banget lah ya. Jadi Apapun jadi itu nggak sensitif sih? sama semuanya gitu loh, sama semua hal gitu loh. Nah terus udah gitu kamu juga bisa dibilang kayak selain sensitif ya, kamu merasa tidak mau makan karena kamu merasa mempunyai energi untuk terus menerus maju ke depan gitu loh. Gitu loh, kamu gak mau makan, minum iya, kayak maksudnya kayak cuman minum doang, kayak kamu merasa haus tapi kamu gak mau makan, kayak nafsu makan kamu merendah. Terus kamu juga akan merasakan yang namanya itu selain iritasi kayak bukan cuma sensitif, apa sih Yang namanya, mana tuh? Apa?
Enggak, karena aku pernah rasain kayak gini, cuman aku bingung cara I jelasinnya. might need Aku lagi more sleep. ini gak bisa jelasin bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, jadi aku lagi bingung. Oh my god, oke. This is gonna be confusing for me, because I don't know how to speak in Indonesian and in English for this kind of matter. Oke. So basically, kamu akan merasakan kayak yang namanya bukan cuman halusinasi, tapi juga bisa dibilang emang part of it is part of hallucination, but at the same time you are asking yourself, is this reality or not? Nah, baru tahu kata-katanya. Jadi kalau lu halusinasi, lu tahu itu halusinasi. Yes. Tapi aku mempertanyakan bukan itu, apakah itu halusinasi atau apa? Apakah aku di realita atau bukan? Iya. Betul. Gitu. Karena kamu merasa kecapean. Kamu butuh istirahat, otak kamu butuh istirahat. Karena kalau kamu bangun terus, otak kamu itu berjalan. Aha. Makanya kenapa sleep cycle itu, brain activity kamu ya, itu menurun. Baru naik lagi, terus menurun lagi, naik lagi. Jadi istilahnya tidur itu adalah yang mematikan dan menyalakan otak kamu. Biar pas kamu bangun itu nyala terus. Sampai kamu tidur lagi. Karena otak kamu itu kenapa harus dibangunin terus? Itu karena otak kamu yang berfungsi untuk mengatur seluruh badan kamu. Otak yang suruh darah kamu untuk maju dari otak ke jantung ke kaki, terus balik lagi ke atas ke jantung, terus ke otak lagi gitu loh. Untuk membawa oksigen. Terus otak kamu yang meminta jantung sama paru-paru untuk berdetak sama untuk ambil nafas. Otak kamu yang yang bisa yang mengurus, tiba-tiba kamu pas tidur tanpa kamu ketahuan, kamu bisa kentut, kencing, itu semua dari otak. Gitu loh. Jadi otak kamu harus diturunin dulu atau aktivitinya itu direndahin dulu. Itu biar otak kamu itu istilahnya istirahat dulu gitu loh. Iya. Baru pas REM baru namanya brain activity kamu naik lagi, di mana muscle spasm ada, kamu kamu tiba-tiba ketindihan atau sleep paralysis, itu bisa terjadi. Damn. Gitu. Belajar IPA. Aduh, pelajaran paling gue benci sama sekolah. Sky. Otak gue udah panas. Akhirnya podcastnya berfaedah. Ya, fun fact, aku belajarnya itu fisika sama biologi. Aku Damn. belajar bisnis Alright. di sekolahku. Jadi aku tidak ada kimia dan tidak ada akuntansi. Tapi aku benci sama namanya biologi, di mana aku harus membelah kodok. I'm okay with that somehow. Belah itu yang di atas kepala dia. Not this one. No. Sorry. Jangan. I don't like putting knife on animals, but I don't mind putting knife on people. Alright. Yo. Thank you guys. What time Thank you is for it? watching. It's summertime. Saja. What time is it? It's summertime. This is scary, oh yeah. Sabar time udah This is kelar ya. scary. Udah fall ini. I mean, Tapi- the song "Summertime" for us Indonesian is like, Summertime yang mana? Ya. Tapi ada. you know High School Musical? What time is it? Oh, iya. Summertime. High School Musical 2. Oh, That film, yeah. That's the Oh, song. aku That's the song from lupa High School gua, Musical 2. And in Indonesia, it's not like, it's like, what time is it? Summertime. It's useless for us because every year is summertime. Every year. Jangan-
positive hari thinking. itu adalah summer. Kan High School Musical kan diambil dari luar sana Positive ya kan. thinking, summer. Ya American. American. They have summer. They have ya. summer, they have winter, Di they have sini, spring and panas, autumn. hujan. Berarti Sudah. basically berarti Indonesia tuh kayak tempat yang sangat ideal untuk Phineas and Ferb ya. Yes, betul. Tapi mereka Not nggak bakal wrong. libur sepanjang itu. Yes. It's 104 Karena- days of summer vacation. Sorry. Terus tiba-tiba, iya summer vacation. Tiba-tiba di belakang mereka ada yang ketok. Oi, belajar woi. Udah selesai nih vacationnya. Ini apa libur akhir sekolah, libur apa doang? Yo, liburan aja Makanya. cuma seminggu. Kadang-kadang cuma seminggu. Yang Sebulan. paling banyak ya, yang paling banyak dan itu puji Tuhan gitu loh. Ya, puji Tuhan alhamdulillah gitu loh. Kalian dapat liburan panjang itu cuma 1 bulan maksimal. Ya, Kalian itu- kalau dapat 2 bulan itu sekolah kalian itu yang paling hoki Kalian gitu kalau loh. bisa dapat 2 bulan, kalian itu Konspirasinya itu teori Pokemon itu. Waduh gila ada Pokemon, teori Enggak. Pokemon. Yang Ash nggak pernah Oh, bisa nah. naik umur Yo, gara-gara- do Nah, not nah. bring Ash here. Nah, Yo, that is Gara-gara koma. bad rhythm. Nah. halusinasi beneran. Iya. Mending gua halusinasi aja lah, halusin tuh Nice nasinya. fun. That's a nice fun. Oh, wait. Let's Satu lagi. go. Satu lagi. Aku pengen nanya, ini ada korelasinya nggak sih kalau sama yang namanya koma? Beda gak sih? Soalnya koma kan orang kalau, tapi nggak tahu ya, aku nggak pernah kenal orang satupun yang pernah ngalamin koma. Tapi menurut Sal dalam state koma itu apa ya, cara tetap survive itu gimana? Kan orang bisa bertahun-tahun nggak bangun gitu. Ya, gini. Koma kalau menurut aku ya, soalnya aku waktu itu pernah baca tentang apa namanya? Terus mimpinya selama No, sama aja nggak ada mimpi, hal time skip doang loh nih. not not you know not wrong. Cuman biasanya koma itu how should I say? Gini, kebanyakan koma itu is from the brain injuries, Yes. right? Brain injuries, ya, itu sebenarnya menurut aku complicated banget, very very complicated because a brain injury it can cause a lot of things, right? Comatose state, which is coma, could make the brain dead. That is also through brain injuries, and it actually brain injuries is not from accident like car accident, okay? It's not from car accident. It's not only from car accident where obviously you got into an accident, you hit on your head. It's not only from blunt trauma force, but it's also from your daily, how you should say, daily lifestyle where if you eat well and stuff like that, and the blood can flow to the brain, that's good. But if the blood cannot go through go to the brain, usually there is a brain hemorrhage. You can search it up. So brain hemorrhage is like a blood clot that is stuck on your brain stem, which is near your neck. Yeah, which is near your neck. Usually people who got brain hemorrhage leads to brain death. Meaning Refill oli ya. Ya. Nah,
Usually coma is because of lack of oxygen usually. Oh. It's because of lack of oxygen, that's why people go to coma. Kan brain injury kan. Yes. Misalnya kamu apa namanya, kepentok, ya kan, kepentok. Kamu pingsan, ya. Sebenarnya pingsan itu adalah comatose state. Tapi koma itu buat orang ya pasti beberapa bulan, ya kan, beberapa hari atau beberapa bulan. Cuman kalian pingsan itu beberapa menit punya koma. Nggak salah. Tapi kenapa kalian bisa bangun, bisa melek lagi, bisa nyadar diri karena ada oksigen yang istilahnya membawa gimana ya? Oke, ini karena balik lagi ke biologi ya. Kalian hirup udara, darah akan ambil apa namanya, udara kalian untuk masukin ke dalam otak kalian. Gitu loh, ngerti gak sih? Jadi itu siklusnya. Jadi kalian kalau ada udara, otak kalian akan jalan, That's true. Yeah. Yes. darah kalian akan jalan, gitu loh. Makanya kalian kalau misalnya cuman kepentok, tiba-tiba pingsan, terus kalian masih bisa bangun, masih bisa ingat dan sebagainya, itu gara-gara kalian di body kalian ada cukup udara untuk istilahnya nge-recovery otak kalian dengan cepat, gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya ada orang ya, kayak misalnya bukan cuman kepentok nih, tapi dipukul sama orang atau enggak ketabrak, ya kan? Kepental badannya, terus kepalanya kebentur gitu. Nah, itu biasanya kan injury-nya atau lukanya kan lebih parah ya. Lukanya itu kan lebih parah kan untuk di otaknya. Nah, biasanya di situ kan kalau misalnya terjadinya namanya kebenturan yang lebih parah atau dipukul dan sebagainya, kalian number one kekurangan darah, kedua kekurangan oksigen. Nah, karena ini adalah vitalnya otak dan kalian kekurangan itu dua, dan kalau gak bisa diselamatin dengan secepatnya, kalian akan masuk koma. Gitu. Betul. Ngerti. Nah, jadi gara-gara itu, oke. Jadi biasanya orang yang masuk ke koma, dia itu apa namanya, biasanya kalau misalnya kita pegang dia, kita ngomong sama dia itu istilahnya masih tidak merasakan apapun. Tidak merasakan, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan sebagainya. Basically lah, no movement, no awareness of their surrounding. Nah, tapi pas orang koma itu to be honest, aku masih belum dapat riset atau istilahnya hasil riset yang mempunyai apa namanya, orang di koma itu merasakan apa aja. If you get what I mean. Kayak secara saintifik ya guys. Ya, jadi secara saintifik itu tidak ada, atau aku belum menemukan lebih tepatnya. Jadi kalian bisa cari sendiri. Aku belum menemukan hasil riset bahwa orang koma itu bisa bermimpi atau enggak. Gitu. Atau mempunyai experience yang namanya out of body experience. Ya. Where they can feel, they dissociated with their own body. They don't feel their own body, but they can see everything. That's, or they cannot control their own body, but they can see everything. That's dissociative. Bahasa Indonesianya apa, lu punya tubuh sama lu punya jiwa kepisah aja. Ya, itu. Nah, jadi ya ini bisa cerita panjang dan sebagainya gitulah ya. Itu karena bonus dong katanya. Iya, ini bonus doang karena ini kalau koma, bener-bener koma itu tergantung ya. Jadi apa namanya? Kalau koma itu biasanya kalian itu kekurangan oksigen sama darah lah. Nah, kalau misalnya tiba-tiba nih darah sama oksigen kan udah kurang nih, tapi kamu gak bisa diselamatin sama dokternya, alias you are brain dead. Nah, ya itu udah ke alam semestanya gitu. Yes. Gitu. Jadi itu biasanya fungsinya kayak gitu. Itu otak ya guys. Cuman otak doang
doang. Ingat itu, doang, otak doang. Kayak gini. Manusia simpel sekali ya. Kalian bilang manusia simple. Hok, cuh. Hei, hak tua jangan di sini, hey. Ini bukan podcast Tapi hak tua. apa ya, Tolong. talking about koma itu sebenarnya setahu gue ada state-nya juga, karena emang apa ya, Yes. my family lah, ada di family gue yang lagi koma saya waktu itu. Oh. Dan itu apa penyebab awalnya ya, bentar ya. Hmm? Deja vu? Karena pendarahan otak. Nah, karena emang Oh. ya Benar. basically hemorrhage ya tadi yang lu bilang itu ya. Ya, emang itu Yes, apa yes, yes. cause yang banyak itu biasanya orang ya, karena gue dengar berita sih dari itu bocor darah di otak yang dimana akhirnya kayak ngerusak ininya otak. Dan pas apa untungnya nggak sampai koma, karena koma itu ada kalau kata gue nggak tahu ya bener atau enggak, tapi di kata dokternya waktu itu gue dengar dia tuh ngomongnya ada gelombangnya sendiri, kayak jadi dilihat dari mana itu ada berapa sampai berapa itu koma, berapa sampai berapa itu hanya sangat apa tidak sadar tapi yang masih nggak koma, ada berapa sampai berapa itu ya gitu-gitulah. Unconscious. Unconscious. Mm-mm. Ada makanya kebanyakan kalau misalnya aduh, ada orang apa namanya kayak udah kayak kena kecelakaan atau apa, biasanya mereka akan operasi dulu. Setelah operasi baru mereka langsung ke kayak MRI, either CT scan atau MRI ya. I forgot. Pokoknya salah satu scan tersebut yang CT scan melihat berarti itu? otaknya. Iya CT scan berarti. Sebentar. Karena aku Gua lupa antara Gua jadi MRI lupa nih, atau sebentar. CT scan. Salah satunya. Cek dulu deh. Soalnya antara itu dua, itu untuk cek brainwave, brain structure sama kerusakannya itu di mana. Biasanya sebelum mereka itu pasti sebelum mereka dioperasi ya mestinya mereka kasih kayak first aid dulu untuk kayak make sure bahwa apa namanya pasien atau orang yang kena kecelakaan ini itu istilahnya masih punya beberapa menit atau beberapa jam untuk kayak CT hidup scan. sebelum operasi gitu loh. CT scan. Ngerti gak sih? Ya CT scan berarti. See. Belajar IPA. Oh iya kayak gitu. What the fuck? Sorry, baru sadar sekarang. Udah sotong. Udah sejam setengah ini recordingannya. Keren. Mantap. Enggak, tadi udah bilang dari kemarin. dari kemarin nggak ada yang berfaedahnya dikit banget. Tapi thank you Sal. Ini Baik asli yang kita banyak banget pelajarin yang kok ini. Keren. ya. Whether it's new or not, tetap aja sih Ya. ini mantap berdaging sekali bisa dibilang sangat amat berdaging. Apa ironisnya tadi ngomongin tentang otak, jadi ini benar-benar kebalikan dari brain rot. Jadi kalau kalian yang suka brain rot dan lagi sekarang nonton atau dengerin ini, tolong banyakin Stop brain rot. Bayakin kayak gini. banyakin konsumsi kayak gini dan stop ya Tidak pembusukan otak itu nanti kalian malah jadi GWS. koma kan GWS nanti. Gak ada hubungan buat oke ya. Imagine gara-gara Imagine kebanyakan nonton brain TikTok rot jadi tiba-tiba. koma. Too much Hehe. brain rot. Oke. Sorry. Oke. Tapi ya ini udah Panjang. karena udah coy. lumayan panjang kayaknya gitu aja. Sky ada lagi Amin. yang mau Udah dengar banyak sih kita. apa? Paling Dirangkupin, rangkumannya rangkupin. sleep paralysis ada hubungannya dengan otak. Nice. Nice. Oh no, Nice. not that one. Not that nice. You say- Frog, aku bilang No, frog you tadi. Nice frog di atas kepalamu. Anyways, ya sangat amat interesting sebenarnya ini konsep sleep paralysis karena dari dulu juga rasanya kalau mungkin kalian nggak tahu apa-apa gitu, awam banget, pasti mikirnya ini suatu hal yang ajaib. Wah. Tapi ya
Ternyata banyak sekali explanation-nya juga dan korelasinya dengan apa namanya otak dari secara mental, psikologi dan sampai mungkin filosofi juga, I don't know. But ya tadi sampai aja ngebahas agama juga sampai. Awal-awal Iya, tuh. awal-awal lagi itu. Mantap sih, mantap. Itu jadi starting point juga buat aku, soalnya kemarin tadi kepikiran mulai nyemplung ke agama mana dulu gitu. Tapi ya, oke. Ya itu bisa jadi pembahasan selanjutnya. Mantap. Alright. Thank you Sal, dan thank you juga Sky untuk episode kali ini yang sangat amat berdaging. Ada yang mau ini walaupun tadi sebenarnya bilangnya enggak ada. Ada yang mau dibilang juga kah Sal untuk kita menutupi episode kali ini? Just stay sane. Stay sane, guys. Remember to stay Bring sane. Senate appeal, yes. Jangan lupa istirahat, jangan kayak tadi sleep Shit. experiment. So. Ya. Stay Jangan lupa- sane. jangan lupa minum air putih. Apa namanya? Ya, drink more water, stay sane. Ya, don't go brain rot, guys. Just ignore the brain rot. Yes. Ya brain frog Yes. aja tuh kayak sebelah kita. Anyways. Udah itu aja kayaknya. Tadi kayak kata Sal juga, jangan lupa minum air putih, jangan lupa sentuh rumput. Nggak apa-apa kalau udah letih, nggak apa-apa seselalu siput. Semua orang tuh beda, punya Cakep. berbagai agenda. Jangan jangan lupa like dan komentarnya kalau kalian emang mau aja. Dan subscribe. Ya. Apalagi tadi. Subrek, jangan lupa subrek. Oke. Subrek. Jangan Betul. lupa follow Sal juga. Follow Sal Nggak ya. mau tahu. Oke. Thank you, Kalau lu thank nggak you. follow Nggak mau tahu, Sal, guys. ini kodok The yang di best atas dia, kepala gue the datang OG. ntar ke rumah lu. Ayo. Ya Dia ampun. sudah masuk ang status, guys. Enggak, On. bukan ang, berarti on, sorry. See, Hayya. this is on for sure. Hayya. We speak like that lah. Hayya. Hayya. Oke. Hayya. Next time kita bahas apa, Sky? Pas Ada yang mau apa dibahas ya? nggak? Ini buat sneak peek dikit. Kira-kira ada nggak yang mau dibahas? ke Tahu depannya? nih rahasia kalah. Masa nunjukin sini? Ya udah, aku kasih hint. Wah, mau dihin Aku dong. kasih Wah, hint dikit-dikit lah. iya. Allah dihin. Biar mereka lakuin detektif gitu loh. Ya pokoknya hintnya itu warna dari rambutnya Sal sekarang ini. Anyways, I'm kita colorblind, langsung so ya. saja kelarkan. Thank you guys. Bye bye.